Halo teman-teman semua, nama saya Sridhar Fadrul Alfi Hadid. Di sini saya akan membahas tentang perjuangan melawan apartheid di Afrika Selatan. Nah, apartheid adalah sebuah sistem undang-undang yang mendukung kebijakan segregasi. Segregasi artinya adalah sebuah pemisahan kelompok sosial tertentu dalam ruang masyarakat. Nah, di tahun 1930 di Jerman, seseorang bernama Hendrik Verwoerd, seorang pria kulit putih yang mengenal paham nasional sosialisme dan juga terpengaruh kuat dengan ideologi yang dibawa oleh Nazi Jerman. Ia kemudian melahirkan gagasan apartheid di dalam kolonialisme. Orang-orang kulit putih seperti Verwoerd memandang dirinya sebagai anggota kaum elit, kaum tinggi di benua Afrika. Verwoerd dan partai nasionalisnya mendefinisikan apartheid sebagai perkembangan yang terpisah, di mana antara kelompok yang diistimewakan yaitu kaum kulit putih dan adanya kaum kulit hitam yang dianggap lebih rendah. Nah, Verwoerd sebagai menteri untuk urusan masalah penduduk asli, Verwoerd yang merupakan menteri ke-7 Afrika Selatan, Perdana Menteri ke-7 Afrika Selatan, menempatkan mayoritas warga kulit putih di negara itu di sebuah kawasan khusus. Jadi semua kulit hitam itu dikumpulkan atau dikasih tempat tinggal di suatu tempat yang bernama Bantustan atau Homelands, yang merupakan kawasan-kawasan yang disediakan hanya untuk kaum kulit hitam. Nah, pemisahan ras ini menentukan tata kehidupan secara umum. Di tempat-tempat umum di Afrika Selatan ditetapkan peraturan-peraturan yang ketat untuk memisahkan kaum kulit putih dan yang tidak berkulit putih. Pernikahan campuran dilarang dengan adanya grup Areas Act di tahun 1950 dilakukan pemisahan kawasan tempat tinggal. Pendidikan juga dipisahkan dan juga lapangan kerja juga diatur berdasarkan rasnya. Di luar homeland atau di luar dari Bantustan tadi, kaum berkulit hitam harus selalu membawa paspor yang menandakan bahwa dia adalah orang dari Bantustan atau homeland itu. Nah, aksi anti-apartheid muncul akibat penekanan dan rasisme yang memunculkan sebuah gerakan protes yang diorganisir oleh Kongres Nasional Afrika atau ANC, yang kemudian menjadi gerakan massal di mana demonstrasi, boikot, mogok kerja, dan pembakaran massal paspor dilakukan sebagai bentuk protes terhadap adanya undang-undang apartheid ini. Nah, salah satu aktivis yang paling menggempur-gempur yaitu seorang pengacara muda yang bernama Nelson Mandela, yang kemudian menjadi ketua dari Kongres Nasional Afrika itu, di mana di tahun 1960 di Afrika Selatan ada 20.000 warga kulit hitam yang tanpa paspor menyerbu pos polisi dan membiarkan dirinya ditangkap oleh pihak berwenang. Dia memimpin, dan dengan adanya penyerangan tersebut, Nelson Mandela juga ditangkap dan divonis hukuman seumur hidup. Nah, dengan adanya penerapan sistem apartheid di Afrika Selatan ini,
mulai adanya diisolasi masyarakat internasional. Artinya masyarakat internasional sudah mulai melihat adanya ketidakadilan di Afrika Selatan. Kemudian dengan tekanan yang ada di jalanan, larangan juga, dan adanya juga larangan mengikuti kejuaraan dunia seperti serta juga pertandingan olimpiade, menyebabkan pemerintahan dari Afrika Selatan yang memberikan kebijakan apartheid ini melakukan perundingan dengan Kongres Nasional Afrika, dan dalam kongres itu Presiden Afrika Selatan mengumumkan adanya reformasi serta berakhirnya pengasingan para aktivis. Nah, Nelson Mandela dibebaskan pada tanggal 11 Februari 1990 di usia 74 tahun. Setelah ditahan 27 tahun, ia berhasil melalui masa penahanan. Dia berhasil melalui masa tahanannya tersebut karena tidak ragu akan misinya untuk melawan apartheid. Nelson Mandela lalu menerima Nobel Peace Prize atau Nobel Perdamaian bersama dengan de Klerk. Pada tahun 1994 berlangsung pemilu yang bebas dan adil untuk pertama kalinya di Afrika Selatan, dan Nelson Mandela terpilih sebagai presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan, dan di masa pemerintahannya mengakhiri sistem apartheid dan merintis rekonsiliasi nasional. Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang perlawanan terhadap apartheid di Afrika Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.